Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arjun Saputra, NIM H1A10114. Langsung saja, saya akan memaparkan materi tentang APB Desa Bantal, yaitu salah satu tugas UAS akhir semester. Langsung saja, APB Des adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata cara pemerintahan yang baik atau good governance. Tata cara pemerintah yang baik lain dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APB Desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otonomi asli, maka desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa adanya intervensi dari pemerintah kabupaten. Maka dengan adanya otonomi desa, pemerintah desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan pedoman APB Desa. APB Des pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama 1 tahun. Masa anggaran ke depan yang dibuat oleh sekretaris desa dengan mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan BPD. Yang tertuang dalam peraturan desa harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh bupati. Prioritas masing-masing desa berbeda, tergantung dari potensi desa tersebut dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APB Des menjadi APB Des yang partisipatif. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kecuali dilakukan perjanjian kerjasama atau bagi hasil saling menguntungkan. Sumber pendapatan desa tersebut disalurkan dan dilakukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam APB desa. Selain pengelolaan keuangan desa, salah satu dari hak otonomi desa adalah mengelola kekayaan desa. Kekayaan desa merupakan pendapatan atau penerimaan desa. Kekayaan desa merupakan modal sosial sekaligus modal ekonomi yang bisa dijadikan pengembangan kegiatan produktif masyarakat. Bagaimana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa? Tabel anggaran serta dari mana anggaran tersebut didapatkan. Analisis dan pendapatan desa Bantal 2 tahun terakhir. Tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tabel anggaran serta dari mana anggaran tersebut didapatkan. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis dana pendapatan desa Bantal 2 tahun terakhir. Pengertian APB Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Des bisa disebut juga sebagai pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APB desa berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk besar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, dan APB Desa tahun anggaran 2021 termuat dalam Perdes APB Des 2021 yang berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang APB Desa. Peraturan perundangan-undangan tentang desa diawali dengan diundangkan Undang-Undangnya Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut bertegas pada pasal 200 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa dalam pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pengaturan tentang desa ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Tahun 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Posisi desa yang otonom dengan sendirinya memberi peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, pemerintah desa harus punya inovasi dan kreativitas yang tinggi dalam menggali sumber pendapatan desa. Pemen Desa PDTT tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan. Yang pertama, mengurangi dampak sosial ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa. Dan yang kedua, menghadapi ancaman yang membahayakan sistem otonomi negara dan atau stabilitas sistem keuangan. Perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk pengamanan pandemi coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 tersebut di dalamnya dana desa. Kedua, pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN. Proses penyusunan APB Des. Ketentuan penyusunan APB Desa
Yang pertama, APB Desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKPD Desa. APB Desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Predes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Selain itu, secara teknis penyusunan APB Desa juga harus memperhatikan pendapatan desa. Pendapatan desa yang ditetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dan hukum penerimaan rasional. Artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. Belanja desa. Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan pengumuman keuangan desa harus konsisten atau sesuai dengan rencana tepat jumlah dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Silpa. Sisa lebih perhitungan anggaran. Dalam menetapkan anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa agar disesuaikan dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi terjadi pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadi penghematan belanja dan adanya sisa dana yang masih menghadap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhirnya tahun anggaran sebelumnya. Pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa berpartisipatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah desa atau kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga, perwakilan warga atau tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, bupati atau camat. Peran para pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa berpartisipasi mempunyai peran tersendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Peran kepala desa, menyiapkan SK tim penyusun. Yang kedua, membahas Raperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD. Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan. Yang keempat, mensosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggungjawaban APB Desa. Yang kelima, menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa. Yang keenam, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa. Yang ketujuh, menertibkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau BPTPKD. Yang kedelapan, menetapkan bendahara desa. Yang kesembilan, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Yang kesepuluh, menetapkan pengelolaan aset desa. Peran sekretaris desa. Yang pertama, memimpin penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA. Yang kedua, menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang disusun oleh
pelaksanaan. Yang keempat, menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan. Yang kelima, mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan pertanggungjawaban APB Desa. Yang keenam, dalam melakukan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD. Peran BPD. Yang pertama, membahas Raperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama atau pembahasan menitipkan pada kesesuaian RAPB Desa dengan RKP Desa. Yang kedua, menyatui dan menetapkan APB Desa dan APBD Desa Perubahan bersama Kepala Desa. Yang ketiga, mengawasi proses penyusunan dan implementasi desa. Peran masyarakat. 1. Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses. Yang kedua, agresis kepentingan atau mengumpulkan kepentingan berbeda-beda. Yang ketiga, memilih preferensi atau prioritas program kegiatan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa. Yang kelima, terlibat dalam penyusunan RKA sesuai dengan kegiatan. Peran Bupati melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dan melakukan tugas tersebut. Bupati melimpah tugas kepada camat. Tahapan penyusunan rancangan APB Desa harus disusun oleh pemerintah desa setelah Bupati atau Wali Kota menetapkan peraturan Bupati atau Wali Kota mengenai pedoman penyusunan APB Desa. Peraturan ini untuk mengetahui besaran dana desa untuk masing-masing desa. Ini menjadi kewajiban Bupati atau Wali Kota untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada desa-desa peraturan Bupati atau Wali Kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian desa. Proses penyusunan APBDes. Yang pertama, APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP Desa. APBDes disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, APBDes dapat disusun secara bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Teknis penyusunan APBDes. Secara teknis, penyusunan APBDes juga harus memperhatikan yang pertama, pendapatan desa, yang kedua, belanja desa, yang ketiga, pembiayaan desa, yang keempat, silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, yang kelima, pihak terlibat dalam penyusunan APBDes desa. Yang ke APBDes Desa Bantal. Jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2020 sebesar 1.818.291.399 rupiah. Pendapatan asli desa 75 juta persen atau 14%. Pendapatan transfer 1.740.203 rupiah atau 95,7%. Dana desa 1.660.827.000 rupiah 61%. Dana alokasi desa Rp 600.381.088.000 rupiah dengan 36%. 3. Bagi hasil pajak dan retribusi
35.188.000, 3%. Pendapatan lain-lain. Yang pertama, bunga bank sebesar Rp3.899.000 atau 0,16%. APBDes Desa Bantal 2020, jumlah belanja APBDes Desa Bantal sebesar Rp2.478.650 Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa 772.329.650 atau 37%. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp681.250.000 atau 33%. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp15.314.000 atau 1%. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp61.803.000 atau 4%. 5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp503.782.000 atau 25%, dengan defisit sebesar Rp243.187.251. Jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2021 sebesar Rp1.948.253.000. Pendapatan asli desa sebesar 75 juta atau 3,84%. Pendapatan transfer sebesar Rp1.871.753.000 atau 96%. Yang pertama, dana desa sebesar Rp1.158.449.000 atau 59%. Yang kedua, dana alokasi desa sebesar Rp657.769.000 atau 34%. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp55.535.000. Pendapatan lain-lain. Yang pertama, bunga bank sebesar Rp1.500.000 atau 0,16%. Jumlah belanja APB Desa Bantal sebesar Rp965.836.000. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp786.584.36.000 atau 40%. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp6.630.900.000 atau 32%. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp64.373.000 atau 3%. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp23.305.015.300 atau 1%. Yang lima, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp451.450.600 atau 24%. Defisit sebesar Rp11.772.836. Kesimpulan, anggaran pendapatan belanja desa atau APB desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan APB desa tahun anggaran 2020 dan 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa.
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Itulah hasil dari pemaparan materi APB Desa dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.